وبه نستعين على أمر الدنيا والدين. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور في دين الله تعالى محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار ومن كل قول وعمل واعتقاد يقرب إليها إنه ولي ذلك والقادر عليه. Alhamdulillah, tidak ada kata yang layak dan pantas untuk kita ucapkan menggambarkan akan kegembiraan kita. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita di malam ini. Kita kembali dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana dan momentum yang sangat indah, dalam suasana majelis ilmu. Alhamdulillah, kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada segenap kaum muslimin yang senantiasa berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga tegaknya hari kiamat. Baik, kemudian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kaifa halukum ikhwan? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, masyaallah. Ada absen enggak? Ada absen? Siapa admin? Ada siapa? Akhtori. Ada absennya? Kita mau sapa dulu nih satu-satu, ikhwah. Masyaallah, saya rindu sekali sama antum ini semua. Alhamdulillah khair. Pak Haji, masyaallah. Sehat ini. Sehat, alhamdulillah. Masyaallah. Masih semangat semua ya belajar ya, insyaallah. Ada buka dapi. Nah, Ustaz. Masyaallah, buka dapi. Gimana ini? Antum sudah ditunggu di Bukumba ini. Bagaimana? Mana kabar Abu Rabi? Sehat? Alhamdulillah, sehat Ustaz. Alhamdulillah, masyaallah. Allahumma barik fikum. Hayyakumullah. Taib. Sudah ada absen? Nah. Oh ya, sudah ada ya. Taib. Insyaallah. Yang hadir di Masjid Agung Soe ada 9 orang di sini. Taib. Ada Abu Kadafi. Ada Abu Nadifah. Bagaimana kabar Abu Nadifah? Sehat. Sehat ya Ustaz. Insyaallah. Ya. Kemudian ada Abu Rafif. Abu Rafif, kaifa halak ya Abu Rafif? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian ada Abu Fadli, Pak Haji. Bagaimana kabar Pak Haji? Alhamdulillah Pak Haji. Alhamdulillah. Ya Allah, saya jujur rindu sekali suasana Soe, masya Allah. Saya juga rindu. Masih terbayang-bayang ini. Cuacanya Soe, suasananya, masya Allah. Kemudian Akh Jamal, bagaimana kabar Pak Jamal? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Kemudian ada Akh Torik. Kaifa haluk ya Akh Torik? Alhamdulillah sehat Ustaz. Masya Allah. Sudah nikah antum? Jangan lupa undang saya kalau antum jadi nikah. Insyaallah kita hadir. Insyaallah. Nikahnya di Makassar. Kemudian mau di Makassar. Baik. Ada Mas Harto. Gimana kabar Mas Harto? Baik Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian Abu Adam. Kaifa haluk ya Abu Adam? Alhamdulillah Ustaz. Insyaallah. Kemudian Abu Ibrahim siapa ini? Ana Ustaz. Saiful. Pak Saiful, masya Allah. Saya kira Abu Ibrahim santri JF. Baik. Kemudian yang offline ada absennya juga. Kita sapa-sapa dulu, ikhwah. Yang offline yang online maksud saya, yang tidak ikut di Masjid Agung Soe, ada daftar namanya?
Yang dari Keva mungkin atau dari apa lagi? Malaka Ustaz. Malaka. Assalamualaikum. Masya Allah, Ikhwan Malaka ya. Ana hadir Ustaz. Masya Allah. Abu Zubair, Keva halak ya Abu Zubair, Masya Allah. Alhamdulillah baik Ustaz. Hayakallah, hayakallah, Allah warik. Bagaimana teman-teman di Keva? Sehat-sehat semua? Teman-teman di Kefa alhamdulillah sehat-sehat Ustaz. Masya Allah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga antum semua. Ya, tidak terasa Ikhwan, kita sudah di bulan Rajab sekarang. Ya, sudah lewat pertengahan bulan Rajab. Tidak lama lagi masuk Sya'ban dan tidak lama lagi kita dipertemukan. Semoga Allah mudahkan ya, perjumpaan kita dengan bulan Ramadan. Allahumma amin. Kemudian absen online ya. Ada Ikhwan Malaka. Ikhwan Malaka hadir ya? Hadir Ustaz. Abu siapa? Siapa lupa? Saya lupa. Bapak kakaknya Pak Agus ya. Siapa lagi namanya? Ya Ustaz. Samsul. Ya Pak Samsul ya, Masya Allah. Gimana kabar Pak Samsul? Sehat-sehat? Alhamdulillah Ustaz, sehat. Teman-teman di Malaka bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, ada beberapa yang bergabung ini Ustaz. Iya, iya. Oh, alhamdulillah. Iya, salam ya, salam untuk teman-teman semua di Malaka. Iya Semoga Ustaz. memudahkan urusan antum semua di sana, semoga Allah jaga. Amin, amin. Assalamualaikum. Kemudian ada Pak Agus. Bagaimana kabar Pak Agus? Masya Allah ya, Pak Agus. Saya rindu sekali sama Pak Agus ini. Mana Alhamdulillah, mukanya? kabar, Ustaz. Mukanya Pak Agus. Woi, luar biasa, bagus. Tambah, Woi, tambah sejahtera ini saya lihat Pak Agus, Masya Allah. tambah cerah dia. Alhamdulillah Ustaz. Tambah Sudah cerah beliau. sudah berapa anggota sekarang Pak Agus? Gimana, Ustaz? Anggota tak sekarang sudah berapa? Anak-anaknya Pak Agus sekarang berapa? Oh, alhamdulillah masih 2, Ustaz. Masih 2, Masya Allah. Dari satu ibu? Atau sudah dari 2? Alhamdulillah baru 1 ibu, Ustaz. Baru 1 juga, Masya Allah. Semoga Allah memudahkan Pak Agus. Amin, amin, Ustaz. Assalamualaikum. Masya Allah. Sehat ya Pak Agus? Alhamdulillah, Ustaz. Kemudian ada siapa lagi yang di Keva? Yang hadir di Keva siapa lagi? Husen. Pak ini Pak siapa? Pak Husen. Ini Pak Sadam. Siapa yang kita di rumahnya kemarin siapa lagi? Pak Fatan, Pak Fatan. Bagaimana kabar Pak Fatan? Ada Pak Fatan hadir nggak? Aki Sadam. Aki Sadam, Ustaz. Oh Pak Sadam saja yang hadir. Pak Sadam, bagaimana kabar Pak Sadam? Alhamdulillah sehat Ustaz. Masya Allah. Di Pak Fatan mana Pak Fatan? Anak lagi di ini Ustaz, tidak sama-sama Ustaz. Beliau di Kefa, anak lagi di. Oh Masya Allah. Bagaimana kabar? Keluarga sehat-sehat Pak? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Beliau sudah tugas di kampung itu Ustaz. Oh, Sudah lama. di Keva lagi. Sudah lama. Oh Masya Allah. Lawas Pak, Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa jaga antum. Semoga Allah berkahi dan mudahkan urusan antum. Baik, ya sudah cukup ya sapaannya, Masya Allah. Baik, kita lanjut pelajaran kita, ikhwani, hafizakumullah. Di malam ini, di samping ini malam yang spesial, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa kembali berjumpa, walaupun dalam momentum atau suasana seperti ini, ya, secara online. Tapi tidak apa-apa, ya, kita manfaatkan segala kemudahan dan fasilitas yang Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kita. Insyaallah Taala malam ini kita akan mulai membaca sebuah risalah, sebuah kitab yang ditulis oleh ulama yang tidak asing lagi namanya di tengah-tengah kita, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, atau yang biasa kita kenal dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu kitab Al-Qawaidul Arba. Ya, kitab Al-Qawaidul Arba. Baik. Sebelum kita masuk dari apa yang disampaikan oleh Syekh rahimahullahu taala, maka ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan ikhwan. Yang pertama, mana yang sudah pernah kita sampaikan, dan ini sudah menjadi komitmen kita ya di program belajar kita,
bahwa kita belajar bukan hanya sekedar membaca dan mendengarkan faedah, walaupun itu penting, walaupun itu bagus, mendengarkan faedah, mengambil pelajaran, ya. Tapi kita ingin ada hasil yang lebih baik dari itu, dan alhamdulillah itu sudah kita jalankan beberapa bulan yang lalu, sejak beberapa tahun lalu ya. Itu menghafal, kita belajar untuk menghafalkan matan atau ucapan dari apa yang disampaikan oleh penulis rahimahullah taala. Maka begitupun kitab ini, itu kitab Al-Qawaidul Arba. Kitab ini kitab yang ringkas, ya. Kitab Al-Arba adalah kitab yang ringkas. Inti dari kitab ini adalah membahas tentang hakikat tauhid, bagaimana kita mengenal tentang apa itu tauhid, dan lawan dari tauhid yaitu kesyirikan. Ya, kitab ini insya Allah akan kita baca sama-sama, kita akan dengarkan dari penjelasan para ulama terkait kitab ini, dan juga kita akan hafalkan. Ya, jadi sedikit-sedikit. Ya, siap menghafal ya, insya Allah. Jadi jangan terbebani, ikhwan. Ya, jangan merasa terbebani, nikmati prosesnya dan niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap ilmu yang kita pelajari, setiap ilmu yang kita hafalkan, kita niatkan semoga itu menjadi catatan pahala yang akan memberatkan timbangan amalan kita di akhirat kelak. Ilmu agama, sebagaimana yang kita maklumi bersama, adalah sumber kebaikan. Tidak ada kebaikan di dunia dan tidak ada kebaikan di akhirat kecuali dengan ilmu agama. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mayuridillahu bi khairan faqihu fid din." Siapapun, ya, siapapun dia, laki-laki, perempuan, orang tua, anak muda, baik dari kalangan Arab, non-Arab, baik yang kulit putih, kulit hitam, siapapun dia, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kebaikan untuknya, maka menjadi tolak ukur, ya, menjadi barometer ada pada hidayah yang Allah berikan kepadanya dan kemudahan yang Allah tunjukkan untuknya mempelajari ilmu agama. Ketika Allah mudahkan dia belajar, berarti Allah menginginkan kebaikan untuknya. Maka ikhwani, hafizallahu jami'an wa barakallahu fiya wa fikum. Ada akhwat yang ikut juga ya? Ya, ikhwani wa akhwati, hafizakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Tapi untuk akhwat kita tidak terima setorannya, ya. Kalau mau menghafal silahkan, bisa setoran sama suaminya, ya, atau mahramnya, ya, yang kita dengarkan, atau kita terima setorannya dari kalangan ikhwah saja. Siap ya, Abu Kadafi siap menghafal ya? Allah. Sudah berapa bulan ini istirahat, ya, sekarang saatnya untuk, ya, berjuang lagi menghafal. Masya Allah. Baik, barakallahu fikum. Al-Qawaidul Arba karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah taala ini adalah salah satu dari kitab beliau dari silsilah akidah. Nah, jadi beliau punya silsilah tauhid, ya, yang disusun, dan termasuk diantaranya juga yang sering kita dengarkan kitab Al-Usulul Thalathah, kitab Nawaqidul Islam, kitab Kasyfus Syubhat, ya, makna kalimatut tauhid, dan ada beberapa kitab-kitab yang lainnya. Pembahasan yang akan kita bahas ini, di antara pembahasan yang masuk dalam kategori fardu ain, wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Sehingga dikategorikan seorang itu berdosa, termasuk dalam dosa ketika ada seorang hamba yang mencukupkan dirinya dan tidak mau mempelajari tentang pembahasan ini. Kenapa pembahasan ini termasuk dalam kategori fardu ain? Tahu fardu ain ya? Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap individu kaum muslimin dan muslimat. Ya, dan ada namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban yang hanya dibebankan oleh sebagian dari kaum muslimin, dan ketika telah ditegakkan akan gugur kewajiban untuk muslim dan muslimah yang lainnya. Pembahasan ini termasuk pembahasan yang wajib dipelajari, ya, dalam pembahasan akidah,
dalam hal yang terkait dengan keselamatan seorang hamba dalam kehidupannya, ya, terutama ketika dia berjumpa dengan ketika dia berada di akhir kehidupannya, sakaratul maut. Ya, ilmu ini menjadi ilmu yang sangat bermanfaat baginya dan sangat berpengaruh dalam kehidupannya. Ya, saya baca kata pengantar dari tulisan guru kita, Al-Ustadz Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi, hafizahullah taala. Ini saya bacakan ya. Jadi kata beliau, ya, karena beliau juga dalam program Mafatihul Ilmnya, program kuliah Mafatihul Ilmnya, beliau bahas kitab ini dan beliau punya tulisan. Ya, saya bacakan tulisan beliau. Kata beliau, pembahasan tentang Qaidul Arba itu adalah pembahasan yang fardu ain, yang wajib bagi setiap individu kaum muslimin dan muslimah. Kenapa? Karena pembahasan ini itu mencakup perkara keselamatan seorang mukmin di dunia dan di akhirat. Artinya, ketika seorang mukmin memahami hal ini, ketika seorang muslim dan muslim memahami tentang pembahasan Qaidul Arba, maka besar harapan dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Tentunya ketika dia amalkan dari ilmu yang dia pelajari ini. Sebaliknya, ketika seorang muslim dan muslimah, seorang yang mengaku sebagai mukmin dan mukminah, tidak memahami tentang apa yang dibahas dalam kitab ini, karena inti dalam pembahasan kitab ini adalah bagaimana seorang hamba mengenal tauhid, hakikat dari tauhid, dan bagaimana seorang hamba mengenal hakikat dari kesyirikan, maka dikhawatirkan dia tidak akan selamat, dikhawatirkan dia tidak akan meraih kebahagiaan, tidak di dunia dan tidak di akhirat kelak. Ini penting, kawan, karena ini mencakup keselamatan kita dunia akhirat. Adalah perkara yang terkait dengan tauhid dan lawannya itu kesyirikan. Nah, kata Al-Ustadz Dzulqarnain di sini, dan dari ciri kebaikan seorang hamba yaitu ketika di akhir hidupnya seorang hamba mampu menutup hidupnya dengan ucapan la ilaha illallah. Kita semua ingin meninggal di atas kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, karena inilah keselamatan. Ya, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang di akhir kehidupannya, barang siapa yang di akhir hidupnya, di sakratul mautnya, dia mampu menutup hidupnya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka pasti dia akan masuk ke dalam surga. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi bagaimana cara kita mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidup kita? Padahal di akhir hidup kita, apalagi ketika sakratul maut sudah datang, ajal sudah tiba, maka di saat itu seorang untuk berbicara tidaklah mudah. Ya, sekadar mengucapkan la ilaha illallah tidaklah mudah. Bagaimana agar seorang hamba itu dimudahkan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya? Maka dia perlu mempelajari apa makna la ilaha illallah, apa kandungan dan apa konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana di alam kubur, ikhwan, di alam kubur kita tahu bersama, ya, di alam kubur setiap dari kita akan melewati fase fitnah kubur, yaitu ketika malaikat datang dan mengajukan pertanyaan dengan 3 bentuk pertanyaan. Man rabbuk, man nabiyuk, wa madinuk. Ya, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Untuk bisa menjawab 3 pertanyaan ini, itu tidak sekedar bermodalkan hafalan di dunia. Mungkin saat ini kita bisa. Kita di dunia ini ketika ditanya dengan 3 pertanyaan ini akan sangat mudah bagi kita untuk menjawabnya. Sangat lancar. Setiap orang kalau ditanya siapa Rabbmu, dengan mudah lisannya akan mengatakan Rabbku adalah Allah. Ketika ditanyakan kepadanya siapa nabimu, maka dengan mudah dia akan mengucapkan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya kepadanya apa agamamu, maka dia akan mudah dan lantang mengatakan agamaku adalah Islam. Tapi kondisi
di sana tidak semudah di dunia ini. Kondisi di alam barzakh ketika kita sudah diperhadapkan dengan malaikat yang mengajukan 3 pertanyaan ini tidak semudah di dunia. Orang yang mampu menjawab 3 pertanyaan ini, 3 pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat di alam barzakh, itu tergantung bagaimana dia mengamalkan konsekuensi dan kandungan tauhid, kandungan agamanya di dalam kehidupan dia di dunia ini. Maka pembahasan ini ikhwan adalah pembahasan yang terkait dengan akidah kita. Bagaimana seorang mengenal Allah, yang mengenal siapa Rasulnya, dan apa kewajiban-kewajibannya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengenal pokok-pokok dasar dalam agama kita. Maka ya pembahasan kitab ini pembahasan yang sangat penting. Ya, kitab Qawaidul Arba ya, adalah kitab yang penulis rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita bagaimana cara mengetahui apa itu tauhid dan bagaimana cara membedakannya dengan lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Baik, langsung saja kita mulai. Atau sebelumnya, di sini ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala terkait kitab ini. Mungkin di antara kita ada yang sudah pernah belajar kitab ini, ya. Ada yang mungkin sudah pernah menamatkan, atau mungkin ada yang pernah hafal, atau ada yang sudah hafal matan Qawaidul Arba. Belum Ustaz. Hah? Belum ada. Ustadz Hasan sudah belajar Ustaz kitab Qawaidul Arba? Belum. Belum juga Ustaz. Masya Allah. Tawadu beliau ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, afwan ikhwani hafizakumullah. Saya mau tanya sebelum kita lanjut. Jadi selama ini libur-libur kemarin, waktu maksudnya pelajaran saya libur, ada pelajaran lain tetap jalan ya? Bahasa Arab. Bahasa Arab Ustaz. Selain itu? Kajian tekanan. Oh, ada kajian pekanan ya? Sama oh, tematik. Sama Ustadz? Mustafa dari Furqan. Oh, ada Al-Furqan, Masya Allah. Oh, tapi itu tetap jalan ya? Jalan. Tiap pekan? Tiap pekan Sabtu. Berarti malam ini memang tidak ada kajian, tidak ada pelajaran malam Jumat ini. Tidak ada Ustaz. Oh iya, berarti tidak mengganggu ya, tidak mengganggu pelajaran lainnya. Tidak Haji. Iya, Insya Allah. Tidak Haji. Ya, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Baik, kata Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu taala, "Hadhihi al-qawaid al-arba' allati allafaha Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa hiya risalatun mustaqillatun walakinnaha tutba'u ma'a thalathati al-usul min ajalil hajati ilaiha litakuna fi mutanawali aidi talabatil ilm." Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kitab ini, kitab Qawaidul Arba yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, itu asalnya kata beliau adalah kitab yang mustaqillah, kitab yang sendiri, berdiri sendiri. Akan tetapi kitab ini dicetak bersama dengan kitab Thalathatul Usul. Jadi kitab Qawaidul Arba dan kitab Thalathatul Usul ini memang kitab yang selalu dibahas bersamaan. Artinya ketika seorang seorang penuntut ilmu mempelajari Qawaidul Arba, ya kadang dia juga mempelajari setelahnya kitab Thalathatul Usul. Kenapa kitab ini dicetak bersama dengan kitab Thalathatul Usul? Karena kata beliau min ajlil hajati ilaiha, karena kebutuhan ya untuk bisa sampai kepadanya di hadapan para fi mutanawali aidi thalabatil ilm, untuk bisa sampai di hadapan para penuntut ilmu. Al-qawaid, kata beliau, qawaid itu jamak dari qaidah. Jadi kata qawaid itu jamak dari kata qaidah. Iya. Ngomong-ngomong, bahasa Arabnya sudah sampai di mana ya, Khan? Ya?
Jilid 1 itu sudah jilid 1 atau sudah jilid 2? Satu dua. Jilid 2 Rusul Luga Ustaz. Berarti sudah jilid 2 semua ya? Yang ikut. Taib. Masya Allah. Berarti tetap jalan dulu selalu ya Ustaz. Siapa lagi? Saya lupa namanya siapa? Abu Hamam. Abu Hamam. Muhammad. Taib. Barakallahu fikum. Saya tidak ada nomornya beliau. Sampaikan salam ya. Sampaikan salam ke beliau kalau belajar. Insya Allah. Berarti tetap istiqomah sampai sekarang ya pelajaran pelajaran Ustaz Abu Hamam ya. Gurunya istiqomah. Ada hafal juga Ustaz. Gurunya istiqomah, masya Allah. Murid-muridnya lebih istiqomah lagi ya. Insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Ya, kata qawaid, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, kata qawaid itu jamak, bentuk jamak. Ya, jamak dari kata al-qaidah. Al-qaidah mufradnya, bentuk mufradnya, jamaknya adalah al-qawaid. Ya, dan makna dari kaidah, apa itu kaidah? Apa itu kaidah? Sering kita dengar ya kaidah, kaidah. Apa itu kaidah? Ya, kata Syekh, hiyal aslul ladzi yatafarra'u anhu masailu katsiratun aw furu'un katsiratun. Kaidah itu adalah sebuah pondasi, sebuah dasar yang dibangun di atasnya perkara-perkara yang banyak. Ya. Jadi dari kaidah, dari usul, dari pokok itulah berdiri di atasnya permasalahan-permasalahan yang sangat banyak. Sebagaimana dalam sebuah bangunan ada namanya pondasi. Pondasi itulah disebut dengan kaidah, asal, ya, sumber dasar. Yang dari kaidah itulah dibangun di atasnya perkara-perkara yang banyak. Permasalahan-permasalahan yang bercabang-cabang itu dibangun di atas apa? Dibangun di atas al-asl ini atau kaidah ini. Baik. Dan kaidah arba ini itu adalah 4 asal atau 4 pondasi pokok yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala untuk memudahkan kita mengenal apa itu tauhid dan untuk memudahkan kita mengenal lawan dari tauhid yaitu kesyirikan. Ya, apa kaidah tauhid? Apa kaidah kesyirikan? Karena kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, "Li'anna katsiran minan nas yatakhabbatuna fi hadainil amrayn." Banyak orang yang berbicara tentang tauhid, berbicara tentang kesyirikan, namun mereka tidak paham tentang hakikat dari tauhid dan kesyirikan. Yatakhabbatuna fi ma'na tauhid ma huwa wa yatakhabbatuna fi ma'na syirki kullu yufassiruhu ma'ala hasabi hawa. Mereka semua itu menafsirkan makna tauhid dan makna kesyirikan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka tidak mengembalikan makna tauhid dan makna kesyirikan kepada Al-Quran, mengembalikan akidah mereka kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi SAW. Maka kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, walakinnal wajib, yang wajib, annana narji'u fi ta'qidina ilal kitabi was sunnah, kita mengembalikan akidah kita kepada Al-Quran dan sunnah, liyakuna hadat ta'qidu ta'qidan sahihan saliman ma'khudan min kitabillahi wa sunnati Rasulillah SAW, agar kita memiliki akidah yang kuat, ya, akidah yang selamat, akidah yang benar, yang diambil sesuai dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La siyama fi hadainil amrainil azimaini tauhid wa syirk. Terlebih lagi pembahasan akidah yang merupakan pokok dari akidah, yaitu 2 perkara ini, yaitu tauhid dan kesyirikan, itu wajib bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Maka Syekh rahimahullah ta'ala tidaklah menyebutkan qaidul arba ini itu dari kantong saku beliau sendiri atau dari pemikiran beliau sendiri, tapi apa yang beliau sampaikan dari 4 kaidah ini itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Hakikatnya adalah sumber dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata beliau, kalau seorang mukmin dan mukminah itu paham tentang kaidah ini, maka akan mudah baginya untuk mengenal tauhid. Ya, Allah mengutus Rasulnya, tujuan utamanya adalah menegakkan tauhid dan menurunkan Al-Quran tujuannya untuk tauhid, serta akan mudah bagi kita untuk mengenal apa itu kesyirikan yang merupakan bahaya yang paling besar yang diperingatkan oleh Allah,
ya, peringatan sebuah bahaya yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, ya, yang bahayanya itu mencakup di dunia dan di akhirat kelak. Wa hadza amrun muhimun jiddan. Ya, dan kata beliau, ini adalah perkara yang sangat penting sekali, wa huwa alzamu alaika min ma'rifati ahkamis salati waz zakati wal ibadati wa sairil umuri diniyah. Ya, dan dia lebih penting kata beliau. Masya Allah ya. Perkara tauhid, mengenal tauhid dan mengenal kesyirikan, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, itu lebih penting dibandingkan sekedar mengenal hukum salat, hukum zakat, hukum ibadah-ibadah dan perkara-perkara agama yang lainnya. Tentunya tanpa menyepelekan perkara tersebut. Kita tahu salat itu penting, zakat itu penting, ya, seluruh ibadah-ibadah yang lainnya itu penting. Tapi mengenal tauhid dan kesyirikan jauh lebih penting dari itu semua. Kenapa ya, kawan? Ada yang bisa jelaskan kenapa mengenal tauhid dan mengenal tentang kesyirikan itu jauh lebih penting dibandingkan semua hukum-hukum ibadah yang lainnya? Fadhal. Ada yang bisa jelaskan kenapa? Perkara tauhid itu perkara yang paling wajib yang harus dipahami oleh setiap mukmin dan mukminah. Sebelum dia mempelajari tentang sholat, sebelum dia mempelajari tentang zakat, pelajari tentang haji, umroh, dan semua ibadah yang lainnya. Abu Qaddafi, kenapa tauhid paling penting, Pak? Sebutkan satu alasan. Hmm? Oke, insyaallah. Jazakallah khair. Ahsan. Ada alasan lain? Yang online yang Karena di Islam dibangun di atas tauhid, Ustaz. siapa yang jawab? Pak Sadam, karena Islam dibangun di atas tauhid. Ya, Hasan, benar. Jazakallah khair. Ada alasan lain? Karena syirik merupakan dosa yang paling besar. Baik, Hasan, benar. Ada alasan lain? Ada satu alasan yang paling, ya, ini yang saya maukan. Ya, kita tidak salahkan semua yang disampaikan tadi, benar. Tapi ada alasan yang paling penting. Kenapa tauhid lebih penting dari sholat, dari zakat, dari semua ibadah yang lainnya? Karena kalau semua ibadah tapi melakukan kesyirikan sama saja, Ustaz. Baik, ahsanta. Jazakallah khair. Iya, barakallah. Pak Agus ya, Masya Allah. Jadi, antum mau sholat, antum mau puasa, antum haji tiap tahun, atau antum umroh tiap bulan ya. Tapi antum tidak tahu apa itu tauhid. Justru antum terjatuh ke dalam kesyirikan, maka apa gunanya semua ibadah itu? Tidak ada nilainya, dikali nol. Dikali nol. Tidak ada nilainya semua ibadah antum. Salat antum tidak ada nilainya. Zakat sebanyak apapun zakat, sedekah antum keluarkan tiap tahun, ya. Tiap hari antum bersedekah sama orang, antum berbuat baik, antum melakukan semuanya. Tapi kalau antum tidak tahu apa itu tauhid, justru antum terjatuh ke dalam kesyirikan, maka tidak ada nilainya semua ibadah tersebut. Jelas ya, kawan? Kenapa tauhid itu paling penting? Itu sumber dasar. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu 10 tahun pertama misi dakwah Nabi, Nabi hanya mendakwakan tauhid, belum ada sholat, apalagi zakat, apalagi puasa, apalagi tidak ada ibadah yang lain, belum ada. 10 tahun pertama Nabi berdakwah di Makkah, yang beliau dakwakan hanya tauhid. Maka kata beliau hafizahullah taala, kita wajib, ya, kita wajib belajar tentang tauhid, dan lawan dari tauhid itu kesyirikan. Jangan pernah bosan, Pak. Jangan pernah bosan, jangan mengatakan, "Oh, saya Ustadz sudah puluhan kali khatam kitab tauhid." Ya, saya kayaknya tidak perlu lagi belajar tauhid, jangan. Apalagi di zaman ini, ikhwan, zaman yang dimana fitnah syahwat, fitnah syubhat semakin kuat, semakin besar. Maka
membentengi diri dengan ilmu agama adalah sesuatu yang paling penting bagi kita semuanya. Langsung saja karena waktu yang batasi. Silakan dibuka kitabnya, buka pendahuluan yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah taala. Baca sama-sama, semuanya dengarkan, ikuti. Dan seperti biasa di pertemuan berikutnya ya kita akan dengarkan setoran dari teman-teman sekalian, dari ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Siapa lagi? Ada ikhwah yang di Malaka itu siapa? Yang beliau orang Sowe tapi tinggal di Malaka. Siapa lagi namanya? Andi, benar. Abu siapa? Abu Musa. Beliau ada? Hadir nggak? Hadir. Halo Ustaz. Masya Allah. Halak. Ya Andi, Pak Andi, Abu Musa. Mana kabar tak? Alhamdulillah Ustaz. Sehat-sehat ya. Antum sama Ikhwan Malaka ya? Ikhwan Malaka hadir yang lain? Hadir Ustaz, cuman hari ini tidak di masjid. Oh, begitu. Jadi masing-masing di rumah. Iya Ustaz. Taib, labas, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Taib, silakan semuanya dengarkan, ikuti. Kita tidak terlalu panjang pendahuluannya. Kita langsung masuk saja. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau sebelumnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa Ustaz? As'alullahal karim. As'alullahal karim. Rabbal arshil azim. رب العرش العظيم Rabbal arshil azim. رب العرش العظيم As'alullahal karim. Rabbal arshil azim. رب العرش العظيم Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta. أينما كنت Wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakar. إذا شكر Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakar. Wa idza btuliya sabara. Wa idza btuliya sabara. Wa idza adnaba istaghfara. Wa idza adnaba istaghfara. Fa inna haula'i thalatha. Fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adah. Fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adah.
Baik. Saya langsung teringat. Ajialo ada tidak? Baik itu Ustaz. Ada Ustaz. Ada. Gimana kabar Pak Haji? Alhamdulillah sehat-sehat ini. Di mana? Pak Haji sekarang di mana? Ada di masjid juga atau di rumah? Ada di rumah Ustaz. Oh, insya Allah. Tidak apa-apa Pak Haji, tetap ikut saja. Iya, insyaallah doakan. Iya. Nanti hafalannya diwakili sama Abu Kadafi saja. Barakallahu fiikum. Ya. Baik. Dengar kan kita baca terjemahan. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, segala pujian hanya milik Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asallallahu al-Karim. Saya meminta kepada Allah, saya memohon kepada Allah yang Maha Mulia. Rabbal Arsyil Azim, Rabbnya Arsh yang Maha Agung, yang Maha Mulia. Jadi beliau memulai dengan berdoa, minta kepada Allah. Apa isi doanya? Kata beliau, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa menjaga kalian, melindungi kalian semua di dunia dan di akhirat. Wa yaj'alaka mubarakan ainama kunta, dan saya berdoa kepada Allah semoga Allah menjadikan kalian semua itu berberkah dimanapun kalian berada. Dan saya berdoa kepada Allah semoga Allah menjadikan kalian semua itu termasuk di antara orang-orang idza u'tiya syakara, ketika dia diberikan nikmat sama Allah maka dia tidak lupa bersyukur kepadanya. Wa idza batuliya sabar, dan jika mereka diberikan ujian, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak berkeluh kesah tapi mereka bersabar. Wa idza adnaba istaghfar, dan mereka jika terjatuh dalam dosa, dalam maksiat, maka mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna haula'i tsalatsa, karena sungguh kata beliau, tiga perkara ini, apa itu? Tiga perkara itu, jika diberi nikmat bersyukur, jika diuji bersabar, dan jika terjatuh ke dalam dosa, terjatuh ke dalam maksiat, melakukan dosa, dia beristighfar. Tiga hal ini kata beliau itu adalah tanda alamat dari sebuah kebahagiaan. Tiga hal itu merupakan tanda unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan. Siapa yang mampu menunaikan tiga hal ini dalam kehidupannya, maka sungguh dialah orang yang paling bahagia. Jadi bahagia itu tidak dinilai dan diukur dari harta yang dimiliki oleh seorang, jabatannya, pangkatnya, siapa yang paling terkenal, siapa yang paling tinggi popularitasnya, ya, siapa yang paling bagus pekerjaannya. Kebahagiaan itu tidak dinilai dari itu, kata beliau. Kebahagiaan itu ada ketika seorang mampu bersyukur ketika dia diberi nikmat, dia mampu bersabar ketika dapat ujian, dan pandai menjadi hamba yang segera beristighfar, mohon ampun kepada Allah ketika dia terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Itu saja, insya Allah penjelasannya akan kita dengarkan di pertemuan berikutnya. Ya, jangan lupa potongan ini dihafalkan. Ya, bagi ikhwah wajib, ya bukan wajib sih, tapi ya dianjurkan, disunahkan. Ya, khawatir kita wajibkan besok kabur semua. Iya, Khawatir takutnya meja kosong. sisa Abu Kadafi di depan, kosong semua di belakang. Iya. Jadi tidak wajib Ji, artinya tidak dihukum Ji, ya tidak saya hukum Ji kalau tidak menghafal, tapi ya Tahu. ya ketika ditanya ditahu, ya bisa menghafal ya. Kemarin kan terbukti, masya Allah ya, terbukti ya itu Diwajibkan. pas khut akidah kemarin ya hafalannya lancar kuat. Ya, berarti ini bisa lagi insya Allah. Bisa ya? Insya Allah bisa. Berusaha
Dan jangan lupa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja mungkin pertemuan kita malam ini. Ya, Masya Allah, pertemuan yang luar biasa. Ya, cukup melepas rindu antum semua, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum semua. Semoga Allah memberkahi dimanapun kita berada, dan semoga Allah memberikan kita istiqomah. Itu saja. Ada pertanyaan, Ivan? Kita tutup. Tanya apa? Ini jangan sampai kapan saya ke Kuwait lagi. Nanti insya Allah. Baru kita ketemu lagi. Ente. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukup sampai sini. Ya. Sudah ya? Izin bertanya, Ustaz. Atas kehadirannya disiplin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Tunggu. Abu Sumayyah mana? Ada Safar. Oh. Oh iya, itu sebelah mana Abu Sumayyah tidak kelihatan. Ya, salam ya untuk beliau. Kasih tahu, bilang wajib hadir untuk dia. Baik, barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.